Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 2955 sampai bab 2960. Pada bagian video ini, Gustavo mengenang bahwa ia hampir dibunuh oleh putranya, namun ia tetap harus mendidik putra dan anggota keluarganya dalam video tersebut agar bisa bersatu, dan ia merasa sedih dan marah di dalam hatinya. Jika dia mengikuti ide awalnya, dia hanya akan memberitahu semua anggota keluarga Sanchez bahwa putranya lah yang ingin membunuhnya, meminta mereka untuk membalaskan dendamnya apapun yang terjadi, dan bahkan meminta mereka untuk mengusir putranya dari dunia posisi kepala keluarga. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa rencana Ye Chen sebenarnya yang paling cocok. Putranya sekarang berkuasa. Jika dia mencoba mengungkapnya saat ini dan memaksa anak buahnya untuk memberontak, itu hanya akan membuat dia benar-benar melepaskan topeng kemunafikan dan secara terbuka mengungkapkan identitasnya sebagai patricide kepada dunia. Sekalipun anggota keluarga Sanchez yang lain tidak puas dengannya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang posisinya sebagai kepala keluarga. Terlebih lagi, kini kepentingan seluruh keluarga Sanchez tidak lagi terikat pada diri mereka sendiri, melainkan pada putra mereka sendiri. Keluarga Sanchez anggota kelompok lainnya, demi keuntungan mereka sendiri, tidak dapat membela dan berbicara mewakili Gustavo. Jadi cara terbaik sekarang adalah mengikuti instruksi Ye Chen dan menjaga hubungan dangkal dengan putranya. Selama martabat putranya tidak dirugikan dan dia diberi jalan keluar, dia pasti tidak akan memilih untuk putus dan menjadi seorang patricide. Justru karena dia harus memberikan ruang bagi putranya sebagai ayah yang penuh kasih, dia merasa sangat tersiksa dan tidak bahagia. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan seluruh amarahnya kepada keluarga Rothschild, menyeringai melihat video tersebut dan berteriak, "Saya harap orang-orang di seluruh dunia dapat mengingat bahwa Howard Rothschild adalah dunianya, semua yang terjadi di penjara Brooklyn. 1. Entah itu mengurungku di sini, mencoba membunuhku, atau mengurung pedagang barang antik bernama Zhou. Di ruang rahasia bawah tanah, itu semua adalah kehendak bajingan Howard itu. Sekarang setelah masalahnya terungkap, dia telah mendorong cucunya keluar sebagai tameng. Hanya satu kata terkutuk untuk orang seperti itu, sialan. Semua orang yang pengkhianat harus dikutuk." Saat video diputar hingga saat ini, Gustavo di kamera memiliki niat membunuh di wajahnya. Tangan kanannya membentuk pistol dan terus mengetuk tanah, seolah menikmati kesenangan mengeksekusi Howard dengan pistol. Setelah itu, dia sedikit tenang dan mengakhiri rekaman video. Setiap orang yang melihat video ini sudah tidak ragu lagi dengan keaslian isi video ini. Pasalnya Gustavo berada di penjara Brooklyn, dan penjara Brooklyn memang baru saja terbukti dikuasai secara diam-diam oleh keluarga Rothschild. Hanya saja belum lama ini, keluarga Rothschild melimpahkan semua kesalahan terkait penjara Brooklyn pada Matt. Awalnya orang-orang mempercayai perkataan Howard, namun mereka tidak menyangka akan ditampar mukanya secepat itu oleh pernyataan pribadi Gustavo. Bahkan Raja Narkoba Super seperti Gustavo berdiri dan menuduh Howard, yang meyakinkan semua orang bahwa Howard adalah manipulator di balik ini. Karena Matt Rothschild hanyalah seorang playboy yang suka tidur dengan istri orang lain, bagaimana orang seperti itu bisa memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk berhubungan seks secara diam-diam dengan Raja Narkoba pembunuh seperti Gustavo? Howard menghabiskan hidupnya mencoba untuk bergerak sejauh mungkin di dalam tangki septik, dan dia nyaris berhasil menghindari kotoran pada dirinya sendiri dengan mengandalkan Rahmat untuk memasuki tangki septik sebagai batu loncatan.
Tepat ketika Howard sedang berdiri di tepi lubang kotoran dengan gembira, Gustavo tiba-tiba bergegas keluar entah dari mana, memeluk Howard tanpa ragu-ragu, melompat ke dalam lubang kotoran, dan memberikan pukulan telak kepada Howard. Dalam sekejap, hinaan terhadap Howard bermunculan di internet. Keluarga Rothschild tidak pernah menyangka akan ditikam dari belakang oleh Gustavo, dan mereka panik sejenak. Membuat kesepakatan dengan pengedar narkoba, memberi mereka hak istimewa penjara, dan menggunakan pengedar narkoba untuk mendapatkan keuntungan di Meksiko bukanlah suatu kemungkinan. Akan lebih mudah untuk menggambarkannya pada abad ke-19 yang semi beradab selama Perang Opium. Bagaimanapun, semua orang adalah pengedar narkoba. Bahkan bangsawan Inggris dan keluarga kerajaan pun adalah pengedar narkoba terlibat dengan pengedar narkoba. Tapi sekarang adalah abad ke-21 peradaban modern. Keluarga kerajaan Inggris telah lama menutup diri. Keluarga Rothschild masih berurusan dengan pengedar narkoba titik terendahnya. Howard duduk dari tempat tidur dengan marah, memandang putra tertua yang datang untuk melaporkan berita tersebut dan bertanya dengan marah, siapa yang akan membunuh Gustavo? Kapan saya bilang saya akan membunuhnya? 1. Putra tertua berkata dengan canggung, ayah, kami punya perjanjian kerja sama dengan Gustavo. Bagaimana kami bisa membunuhnya? Entah ada kesalahpahaman atau Gustavo mengada-ada. Howard bertanya, Gustavo telah mencapai kesepakatan dengan kita. Apa gunanya dia mengarang omong kosong dan menjebak kita saat ini? Dan yang tidak dapat saya pahami adalah bahwa di penjara Brooklyn, dia menikmati banyak makanan dan minuman, dan mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hanya kita yang bisa memberinya perlakuan seperti ini. Sekarang dia telah melapor dan mengungkapnya kita, bukan berarti dia juga memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Begitu pemerintah AS mulai menyelidiki masalah ini, dia akan kehilangan semua hak istimewa yang kami berikan kepadanya. Kehidupan baik apa yang akan dia miliki saat itu? Putra tertua berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Masuk akal dan masuk akal, saya tidak boleh berdiri dan menggigit kami Gusta ini. Petik 2. Howard berkata dengan sangat serius. Mari kita pikirkan baik-baik, apa alasan yang membuat Gustavo menyerahkan kehidupan istimewanya saat ini dan melawan kita, putra tertua. Menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memikirkannya. Baginya, pilihan terbaik adalah bekerja sama dengan kami. Bahkan jika seluruh keluarga Sanchez seperti ini, mengkhianati mereka saat ini tidak akan ada gunanya bagi mereka, sama sekali. Howard terdiam beberapa saat dan berkata dengan serius, kecuali keselamatan hidup Gustavo benar-benar terancam, pasti ada seseorang yang ingin membunuhnya, jadi dia terpaksa menyeret kita ke dalam air. Petik 2. Putra tertua dengan cepat bertanya, ayah, menurutmu siapa yang ingin membunuh Gustavo? Gustavo bukan lagi Gustavo yang sama seperti dulu. Tidak peduli berapa banyak hak istimewa yang dia nikmati, dia masih menjadi tawanan pemerintah AS. Saat ini, pantai tidak hanya menyinggung keluarga Sanchez, tetapi juga menyinggung perasaan AS, pemerintah. Apa gunanya kain wol? Howard berkata dengan dingin. Pergi dan selidiki masalah ini. Saya ingin mengetahui keseluruhan ceritanya. Pada saat yang sama, Jalisco, Meksiko. Markas besar keluarga Sanchez bercokol di tempat yang terkenal dengan agefnya. Rumah besar tempat tinggal keluarga Sanchez tidak bisa lagi digambarkan sebagai rumah bangsawan. Mereka memiliki tanah seluas lebih dari ratusan mil persegi. Di tanah subur ini, mereka telah menanam sejumlah besar agave yang berharga dan membangun banyak rumah mewah yang sangat mewah.
Berbeda dengan mereka yang disebut sebagai pengusaha puluhan miliar dalam daftar Forbes, puluhan miliar dolar keluarga Sanchez hampir tidak berharga. Kekayaan seorang wirausahawan sebagian besar disebabkan oleh penilaian dan saham yang tidak dapat diuangkan. Misalnya, grup terdaftarnya memiliki nilai pasar 100 miliar dolar AS dan wirausahawan secara pribadi memiliki 51% saham 50 miliar dolar AS, tetapi saham ini Anda tidak dapat mengurangi kepemilikan Anda sesuka hati, dan Anda dapat menjaminkan sebagian darinya paling banyak. Namun, uang yang diperoleh dari saham yang dijaminkan tidak dapat dibelanjakan sesuai keinginan Anda. Jika suatu saat bisnisnya tidak bagus, pasar sedang tidak bagus, dan valuasi perusahaan anjlok, uang yang dijaminkan akan hilang. Hal yang sama tidak berlaku untuk keluarga Sanchez. Kekayaan bersih mereka semuanya berupa emas dan platinum asli yang ditukarkan oleh pengedar narkoba dari Amerika Serikat dan dunia, sehingga mereka bisa membelanjakan uang dengan tidak bermoral. Di tengah seluruh base camp keluarga Sanchez, terdapat kompleks bangunan megah seperti kastil kuno. Disinilah tempat tinggal anggota inti keluarga Sanchez. Putra Gustavo, Hak Cipta Kitter Sanchez, tinggal di sini. Sejak dia menggantikan Gustavo dan mengambil alih kerajaan narkoba ini, dia naik helikopter setiap hari untuk memeriksa seluruh wilayah keluarga Sanchez. Dan setiap pemeriksaan memperkuat tekadnya untuk terus mengembangkan kerajaan ini. Namun, keluarga Sanchez kini harus dipimpin oleh keluarga Rothschild. Pasalnya ayahnya, Gustavo Sanchez, berada di tangan keluarga Rothschild. Ayahnya dipenjara di tangan orang lain, yang membuat Hector sangat pasif. Namun, setiap kali dia ingin menarik garis yang jelas dengan keluarga Rothschild, semua orang di sekitarnya akan mengingatkannya bahwa ayahnya Gustavo itu masih di tangan Rothschild. Keluarga, jadi apapun yang terjadi, kita harus menjaga hubungan persahabatan dengan keluarga Rothschild dan tidak terlalu impulsif. Hector memiliki banyak rencana yang dianggapnya brilian dan strategis. Namun selama periode ini, rencana yang ia pikirkan pada dasarnya dibatalkan oleh keluarga Rothschild. Kapanpun ia ingin berselisih dengan keluarga Rothschild, Gustavo akan menjadi lawannya untuk mengambil keuntungan darinya. Hal ini membuatnya sangat merasa bahwa keluarga Rothschild adalah batu sandungan yang menghalangi keluarga Sanchez untuk terus berkembang dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Untuk sepenuhnya menghilangkan kendali keluarga Rothschild, dia berencana mencari seseorang untuk membunuh ayahnya di penjara, sehingga Rothschild tidak lagi bisa mengendalikannya. Meskipun Hak Cipta Kitter sudah tertidur saat ini, dalam mimpinya, dia tetap berharap Joseph dapat membunuh ayahnya secepat mungkin dan menyelesaikan masalah masa depannya sepenuhnya. Namun saat ini, pamannya, adik laki-laki Gustavo, Ricardo Sanchez, tiba-tiba meneleponnya. Saat panggilan tersambung, pamannya berkata dengan tidak sabar di telepon, Ketua, lihat beritanya, sesuatu terjadi pada ayahmu. Apa katamu? Sesuatu terjadi pada ayahku, serius? Hector, yang sedang memikirkan kematian ayahnya sesegera mungkin, mendengar kata-kata linglung dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit bergairah, bahkan ketika ia berbicara ia secara tidak sengaja menjadi sedikit bersemangat. Ricardo di sisi lain telepon tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan beberapa pertanyaan. Hector, kau sudah bangun. Maksudku, sesuatu terjadi pada ayahmu. Mengapa kau terlihat begitu senang? Petik 2. Hector kembali ke indera pada saat itu dan menyadari bahwa dia benar-benar terlalu bersemangat, sehingga dia cepat mengubah kata-katanya dan berkata, aku benar-benar tidak bangun. Ketika saya bermimpi beberapa saat yang lalu, saya bermimpi bahwa Amerika telah membebaskan ayah saya.
Aku sangat senang. Setelah dia mengatakan itu, dia cepat bertanya, Paman Ricardo, kau mengatakan sesuatu terjadi pada ayahku. Apa yang terjadi? Petik 2 titik. Ricardo cepat berkata, aku mengirim video, lihat ini. Hector dengan cepat menutup telepon dan mengklik video itu. Ketika ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia hampir terbunuh hari ini, dia hampir kencing. Dia selalu berpikir bahwa Joseph tidak menemukan kesempatan untuk bertindak saat ini, tapi dia tidak menyangka Joseph telah bertindak dan gagal. Untungnya, ayah dalam video meminta bantuan, yang menyebabkan ayahnya tidak tahu anaknya akan membunuhnya, yang membuat Hector merasa sedikit lega. Tampaknya meskipun Jose gagal, untungnya dia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi jika ini terjadi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terus mencari kesempatan untuk membunuh ayahmu. Jangan lupa bantu Mimin, menekan tombol like. Terima kasih, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Atau kau berpura-pura baru saja mempelajari semua ini? Hanya ketika Hector tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia memanggilnya penasihat militer dan tangan kanannya yang paling dipercaya. Segera setelah panggilan telepon datang, Hector bertanya, Jose, kau sudah melihat videonya? Petik 2 titik. Jose di sisi lain telepon berkata dengan cepat, JT, saya baru saja melihat video itu, jadi saya meneleponnya dengan cepat. Apakah Anda melihatnya juga? Aku telah melihatnya, bertanya Hector dengan kecemasan, menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku terus membiarkan orang membunuh orang tua itu, atau haruskah aku berpura-pura bodoh sampai akhir? Petik 2. Jose bertanya, Bos, risiko di samping, mana yang Anda pilih? Hector tanpa ragu-ragu berkata, tentu saja aku cenderung membunuh orang tua itu, jika tidak akan selalu menjadi masalah besar bagaimana jika suatu hari dia tahu kebenaran dari masalah ini, atau jika orang Amerika memiliki pikiran buruk dan membiarkannya pergi. Apa yang harus saya lakukan? Lakukan kemudian. Petik 2. Saat ia berbicara, ia bertanya tentatif, sahabat, setelah video ini diposting, rasa bersalah jatuh di Rothschild. Selama aku melakukannya dengan bersih, mungkin aku bisa memecahkan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Bagaimana menurutmu? Baik-baik saja. Jose berpikir sejenak dan kemudian berkata, Bos, dalam teori adalah apa yang Anda pikirkan. Tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan keluarga Rothschild bersedia untuk disalahkan? Setelah mereka mengetahui bahwa masalah ini adalah kesalahannya, mereka tidak hanya akan melakukannya. Membuat kebenaran publik, bahkan akan memaksa pemerintah AS untuk menunjukkannya. Pada saat itu, yang lain, anggota keluarga Sanchez akan tidak puas dengan Anda dan Amerika akan bermusuhan terhadap Anda. Jika mereka dan kamu ayahku telah mencapai konsensus bahwa Amerika dapat mencoba mencari cara untuk menggantikannya, dan pada saat itu kamu dapat menjadi salah satu yang dipenjara di Amerika Serikat. Yang mengatakan, Jose menambahkan, Bos, jangan lupa ayahnya meminta bantuan dalam video. Semua orang melihat ini. Jika dia masih meninggal dalam kecelakaan, bukankah itu berarti memberitahu semua orang? Kau bahkan tidak bisa melindungi ayahmu sendiri. Sial, ekspresi Hector berubah dan bertanya dengan pelan. Jadi menurutmu apa yang harus kulakukan? Jose berpikir sejenak dan berkata, Ketua, saya pikir satu-satunya cara sekarang adalah memprotes publik keluarga. Rothschild, pertama-tama, bersikaplah seperti anak berbakti ketika ayahnya terancam mati, dan kemudian jika kau mengucapkan kata-kata kasar.
Sekali lagi, setiap kali sesuatu terjadi pada ayahnya, seluruh keluarga Sanchez akan segera membalas dendam. Bagaimanapun, reputasi keluarga Rothschild telah hancur sekarang. Ini waktu terbaik untuk menambahkan penghinaan pada luka. Jika kebanyakan orang Amerika merasa bahwa mereka sangat kotor, maka mereka akan disalahkan. Yang mengatakan, Jose menambahkan, seperti yang Anda katakan bahwa Anda takut keluarga Rothschild menemukan kebenaran. Tidak perlu khawatir tentang itu. Kita hanya perlu membunuh orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan itu. Jaringan, bukti untuk mempekerjakan Jose akan rusak. Bahkan jika tidak ada gunanya menemukan terobosan dari dalam penjara. Tidak ada bukti. Bahkan jika mereka muncul dan mengatakan bahwa Anda melakukannya, kita masih bisa mengatakan bahwa mereka adalah fitnah. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Apa yang harus kita khawatirkan adalah apa yang semua orang percayai. Hector berpikir sejenak dan bertanya, jadi menurut pendapatmu, aku tidak bisa membunuh orang tua itu? Ya, Jose menjelaskan, sebenarnya dalam situasi ini, tidak peduli apakah Anda ingin membunuhnya atau tidak. Hanya ketika dia masih hidup dia bisa baik kepada semua orang. Jika dia mati, wajah Anda akan kehilangan dan keluarga Rothschild juga akan menghancurkan kredibilitas mereka dan pemerintah Amerika Serikat juga akan menjadi target kritik publik. Selama tidak semua orang impulsif, masyarakat akan perlahan melupakan masalah ini. Tetapi jika seseorang membunuhnya, dua pihak lainnya pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghilangkan kecurigaan. Tetapi pada saat itu kita akan lebih pasif. Hector mendesah dalam-dalam, meremas giginya dan berkata, hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Berharap orang Amerika tidak membiarkan hal-hal lama keluar dan tidak mengancam saya dengan barang-barang lama. Jose berkata, keluarga Rothschild memiliki banyak hal untuk dirawat sekarang. Bahkan Howard harus menempatkan ekor di antara kaki dan menjadi orang yang baik, pasti tidak akan ada lagi masalah dalam jangka pendek. Segera Hector atas nama seluruh keluarga Sanchez memprotes pemerintah AS dan keluarga Rothschild melalui video. Dalam video tersebut, selain dengan keras melaporkan keluarga Rothschild, ia juga mengucapkan kata-kata kasar, mengatakan bahwa jika ayahnya mengalami masalah, ia akan memulai perang total dengan keluarga Rothschild. Di internet, suara-suara yang mengkritik dan menghina keluarga Rothschild juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Rothschild belum diucapkan karena Howard sekarang menjadi target nomor 1 dari serangan netizen. Jika mereka berbicara sekarang, itu akan seperti memukuli orang-orang di seluruh negeri. Untuk semuanya, kita harus menunggu hasil penelitian keluar sebelum kita membuat rencana. Saat keluarga Sanchez dan keluarga Rothschild sibuk, penjara Brooklyn juga menandai awal perubahan besar. FBI datang dan mengambil alih sementara penjara federal ini, yang sudah berada di garis depan krisis nasional. Semua penjaga dan administrator dari penjara sebelumnya ditangguhkan, menunggu penyelidikan. Di sel Yechen, dia bisa mendengar bahwa penjaga penjara layanan digantikan satu persatu oleh FBI. Lalu dia berkata kepada Gustavo, jika FBI datang setelahnya, mereka bisa membawamu ke ruang isolasi. Maka pergilah dengan mereka dengan jujur. Gustavo cepat bertanya, Tuan Ye, apakah aku akan ditahan selamanya? Ye Gustavo berkata dengan wajah sedih, satu sel hanyalah ruangan kecil yang gelap. Jika Anda tinggal di sana terlalu lama. Anda Chen tersenyum dan berkata, jika Anda dapat melindungi keselamatan Anda, satu sel juga pilihan yang baik, tapi kau akan depresi. Ye Chen menjawab, lebih baik depresi atau mati. Gustavo berkata impoten,
maka pasti lebih baik untuk hidup. Ye Chen mengangguk dan berkata, saat kau memposting video itu sama dengan menyerahkan semua hak istimewamu di penjara ini. Hanya itu cara Anda dapat membiarkan anak Anda dan keluarga Rothschild ada hubungannya dengan Anda. Takut juga membuat pemerintah AS lebih memperhatikan keselamatan pribadi Anda. Meskipun hak istimewanya hilang, dia masih hidup, bukankah itu hasil terbaik? Petik 2. Gustavo kehabisan kata-kata. Apa yang Ye Chen katakan adalah kebenaran, lebih baik mati daripada hidup. Selama kau masih bisa hidup, siapa yang bersedia mati seperti ini? Lalu dia bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, bagaimana jika mereka menyelidiki apa yang terjadi di siang hari? Haruskah aku mengatakan kebenaran tentang dirimu? Ye Chen dengan santai berkata, hampir fajar, mereka seharusnya tidak punya banyak waktu untuk mulai menyelidiki begitu cepat. Aku akan keluar segera setelah matahari terbit. Tidak peduli bagaimana mereka menyelidiki di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan aku yang menyelidiki, yang memberimu hak istimewa. Siapa yang ingin membunuhmu dan siapa yang menggunakanmu untuk mengendalikan Meksiko, dan aku hanya teman lama. Ayah Joseph. Aku hanya mengatakan beberapa kata baik pada saat kritis dan menyelamatkan hidupmu. Setelah masalah Ye Chen, baik Zhou Liangyun dan Gustavo muncul di hadapan publik satu demi satu, dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Selain membawa krisis hubungan masyarakat terbesar bagi keluarga Rothschild, hal itu juga memberikan dampak yang tak terkalahkan pada kedua pihak yang terlibat. Setelah insiden itu terungkap, keselamatan mereka berdua pasti akan terjamin. Jadi Ye Chen merasa kehilangan makna tinggal di penjara Brooklyn. Biarkan Fei Kexin mengoperasi dirinya sendiri besok, sementara dia harus memanfaatkan waktu untuk mendapatkan si Fang Baozu dan menemukan cara untuk membawanya kembali ke Tiongkok. Dan Ye Chen juga percaya bahwa setelah si Fang Baozuang dirilis ke publik di Tiongkok, pengalaman hidup dan nasibnya yang mengembara selama bertahun-tahun pasti akan membuat keluarga Rothschild semakin pasif. Sedangkan untuk Gustavo, bagaimanapun juga, saya pernah bertemu dengannya sekali, dan dia juga membantu saya, jadi menyelamatkan nyawanya dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikannya. Adapun apakah dia akan menjalani kehidupan yang baik atau buruk di penjara Brooklyn di masa depan, itu tergantung padanya. Itu ciptaanmu sendiri. Saat ini, Gustavo memang masih cemas dengan masa depannya. Saat ini, beberapa agen FBI dengan peluru tajam keluar dari pintu sel. Setelah pintu besi terbuka, salah satu agen FBI masuk ke dalam sel, langsung mendatangi Gustavo, dan berkata dengan sopan, Gustavo Pauwah, saya seorang detektif FBI. Saya ingin Anda menyerahkan ponsel Anda. Saya harap Anda dapat bekerja sama. Gustavo berseru, mengapa? Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada saya oleh keluarga Rothschild. Detektif FBI berkata, Tuan Gustavo, kami di sini untuk melindungi Anda. Jadi tidak peduli perjanjian apa yang Anda miliki dengan keluarga Rothschild, mulai sekarang, Anda harus mematuhi FBI dalam segala hal. Gustavo mendengar ini, dia merasa panik. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan FBI. Jadi perlakuannya di penjara Brooklyn di masa depan pasti tidak akan sebanding dengan sebelumnya. Tapi Ye Chen benar, tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Jadi, dia hanya bisa dengan enggan mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada pihak lain. Setelah FBI mengambil ponsel tersebut, dia langsung membuka kunci ponsel tersebut dengan wajah Gustavo. Setelah membuka kunci ponselnya, dia masuk ke latar belakang situs video dan melihatnya.
Setelah memastikan bahwa itu adalah video yang diunggah oleh ponsel ini, dia berkata kepada Gustavo, "Tuan Gustavo, ponsel Anda untuk sementara disita. Saya akan melakukannya. Serahkan pada administrator penjara untuk menyimpannya untukmu." Gustavo mengangguk, tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. FBI kemudian berkata kepada Gustavo, "Tuan Gustavo, mulai sekarang Anda tidak dapat lagi tinggal di sel ini. Kami telah mengatur satu sel untuk Anda. Selama masa sensitif, Anda akan tinggal di sana sementara, melindungi keselamatan pribadi Anda 24 jam sehari. Semua makanan Anda akan disediakan oleh kami sendiri. Dalam hal ini, kontrol terhadap Anda mungkin lebih ketat dari sebelumnya. Saya harap Anda bisa mengerti." Petik 2. Gustavo tidak berpikir begitu benar, dia mengangguk sedikit dan berkata, "Saya akan mendengarkan Anda." FBI tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Gustavo, silakan ikut dengan saya. Anda tidak perlu membersihkan barang-barang pribadi apapun, sekarang, barang-barang pribadi Anda juga akan disediakan oleh kami. Jika Anda butuh sesuatu, tolong beri kami daftarnya. Selama tidak melanggar peraturan penjara, kami dapat mengaturnya untuk Anda." FBI juga sangat jelas tentang hal ini. Gustavo adalah jiwa dari keluarga Sanchez, dan mereka tidak tahu bahwa Gustavo telah ditinggalkan oleh putranya. Jadi di mata mereka, Gustavo masih menjadi kaisar kartel narkoba, dan wajar jika mereka memperlakukannya sesopan mungkin dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Gustavo tidak punya pilihan selain berhenti mengemasi barang-barang pribadinya. Sebaliknya, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan sedikit keengganan dan rasa terima kasih, "Tuan Ye, kalau begitu kita hanya bisa bertemu lagi secara kebetulan." Ye Chen tersenyum sambil tersenyum. Mengangguk, dia dan Gustavo sama-sama tahu bahwa mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Segera, Gustavo, seorang Taipan generasi, dikeluarkan dari sel ini oleh FBI. Setelah FBI pergi, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Fei Kexin, memintanya menemukan cara untuk melepaskannya besok, keluar dari penjara Brooklyn sendirian. Dia ditangkap karena imigrasi ilegal. Orang-orang seperti dia dikirim ke penjara terlebih dahulu ketika Biro Imigrasi AS menangkap mereka. Setelah beberapa hari di penjara, jika mereka menemukan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki paspor dan uang, mereka akan dibebaskan dari penjara. Keluarkan mereka dan biarkan mereka berjuang sendiri di jalanan Amerika. FBI Amerika yang mengambil alih penjara Brooklyn tidak hanya mengambil Gustavo, tetapi juga Joseph, yang membunuh Gustavo pada siang hari. Awalnya, Joseph sangat bermoral di depan FBI. Ketika FBI bertanya siapa yang memerintahkan dia untuk membunuh Gustavo, dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Menurutnya, dia tidak berencana meninggalkan penjara dalam hidup ini. Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki terlalu banyak hutang, Anda tidak perlu khawatir, dan jika Anda memiliki terlalu banyak kutu, Anda tidak perlu khawatir, perlu gatal. Jadi mengapa kamu menyinggung perasaan putra Gustavo? Namun dia masih meremehkan metode FBI. FBI hanya punya satu trik, dan trik ini berhasil berkali-kali, yaitu jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengirim Anda ke penjara yang paling keras, paling kejam, dan paling berbahaya di Amerika Serikat. Meskipun mereka semua dipenjara seumur hidup, keadaan di mana mereka dipenjara seumur hidup sangatlah penting. Joseph pasti bisa bertahan di penjara Brooklyn. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dia telah terkenal di New York lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi dia tinggal di penjara di depan rumahnya, dan bahkan banyak adik laki-lakinya,
datang ke sini karena reputasinya. Tapi begitu FBI mengirimnya ke tempat lain untuk menjalani hukumannya, terutama penjara yang dipenuhi penjahat serius, orang mesum, dan pembunuh ekstrim, keuntungannya akan hilang. Jika seekor harimau dikurung bersama sekelompok ayam, bebek, angsa, sapi, kuda, dan domba, maka dengan sendirinya harimau akan senang. Namun begitu seekor harimau dikurung bersama kelompok harimau yang lain, jarak antara harimau dan harimau tersebut akan menjadi sangat besar. Mengingat lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa dekade mendatang, Joseph tidak lagi memperhitungkan moralitas dunia saat ini. Dia buru-buru mengungkapkan pembunuh sebenarnya yang mempekerjakannya telah dijual ke FBI sebelum fajar. Meskipun FBI di Amerika Serikat tampaknya tidak memihak dalam menegakkan hukum, pada kenyataannya mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah AS. Pemerintah AS secara alami memiliki kesamaan dengan keluarga super seperti Rothschild, jadi FBI secara alami lebih cenderung untuk membantu keluarga Rothschild. Setelah mereka meminta pengakuan dari Joseph, mereka langsung menghubungi keluarga Rothschild tanpa ragu-ragu. Howard dari keluarga Rothschild sama cemasnya dengan semut di panci panas. Penghinaan yang luar biasa di internet hampir menyebutnya autis. Seluruh keluarga Rothschild juga diserang dan diserang secara online tangan terikat, khawatir bagaimana menutupi rasa malu mereka. Tak disangka FBI mendatangi mereka dengan membawa kabar baik yang membuat mereka heboh. Oleh karena itu, atas perintah keluarga Rothschild, FBI segera merilis video interogasi Joseph secara online. Meski video ini tidak bisa menyelamatkan fakta bahwa keluarga Rothschild dan Gustavo berkolusi, setidaknya bisa menghilangkan kecurigaan bahwa mereka menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, membongkar penggilingan, dan membunuh keledai. Namun begitu video ini keluar, Hector Sanchez di Meksiko sangat terkejut. Para tetua keluarga menanyainya apakah yang dikatakan Joseph itu benar. Hector hanya bisa gigit jari dan langsung mengutuk bahwa semua ini adalah konspirasi Rothschild. Menurutnya, bagaimanapun juga, semua orang tahu bahwa FBI sedang marah dalam pot yang sama. Sangat masuk akal bagi FBI untuk menemukan seseorang untuk mencoreng dirinya sendiri saat ini. Keluarga Rothschild tidak menyangka bahwa hak cipta cetor akan membalas mereka tanpa malu-malu. Jadi mereka langsung mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam cara apapun dalam penanganan kasus FBI, dan bahwa semua yang dikatakan Joseph adalah kebenaran. Namun ketika masalah ini sampai di sini, tentu saja menemui jalan buntu. Ini seperti dua orang yang berdiri di sisi berlawanan dari sebuah lubang sambil berteriak satu sama lain, namun tidak ada yang bisa memasukkan yang lain ke dalam lubang tersebut. Untuk membantu keluarga Rothschild memenangkan perang kata-kata dengan hak cipta cetor, FBI mulai menyelidiki uplin Joseph dalam semalam. Namun, mereka tidak pernah bermimpi bahwa satu-satunya uplin akan dimasukkan ke dalam krematorium di New York kepulan asap hitam. Akibatnya, perang kata-kata hanya bisa berlanjut tanpa batas waktu. Dini hari berikutnya, ketika perang makian antara kedua pihak meningkat hingga menjadi halaman depan stasiun TV dan media besar, Ye Chen diundang untuk dibebaskan dari penjara Brooklyn. Alasan kenapa saya bilang, tolong, terutama karena banyak imigran gelap seperti dia, dan kebanyakan dari mereka tidak ingin keluar dari penjara secepat ini. Banyak imigran ilegal tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki kondisi kehidupan, dan hambatan bahasa atau kemampuan bahasa yang tidak memadai sebelum mereka ditangkap dan dipenjarakan. Setelah dipenjara selama beberapa bulan, dia tidak hanya bisa mendapatkan perlindungan dari angin dan hujan, menyelesaikan masalah pangan dan sandang,
tapi dia bahkan bisa berlatih berbicara bahasa Inggris di penjara. Jika Anda tinggal di sana selama beberapa bulan sebelum dikeluarkan, peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, banyak imigran gelap yang menganggap penjara sebagai desa pemula. Akan lebih baik jika mereka masuk dan mendapatkan pengalaman sebelum keluar. Justru karena itulah para imigran gelap yang umumnya diajak keluar begitu ditangkap tidak bersedia segera keluar dari penjara. Kebanyakan dari mereka akan menangis dan membuat onar, berusaha menyelesaikan tugas desa pemula di penjara. Ketika Ye Chen keluar, dia juga secara simbolis memerankan adegan enggan. FBI yang baik hati mendorongnya keluar dari penjara, menunjuk ke persimpangan di sisi kanan penjara, dan berkata dengan tidak sabar, pergi ke 3 persimpangan di sana dan belok kiri. Ada pos bantuan. Jika Anda berlari lebih cepat, Anda bisa makan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke gerbang besi tanpa menoleh ke belakang, seolah dia takut Ye Chen akan mengikutinya lagi. Ye Chen meregangkan tubuhnya, melihat waktu, dan berencana pergi ke Chinatown untuk bertemu Chen Zhaozong terlebih dahulu untuk membahas bagaimana cara membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat malam hari dan membawa si Fang Baozuang kembali. Pada saat yang sama, di rumah keluarga Rothschild, Howard, yang tidak tidur sepanjang malam, mondar-mandir dengan cemas di ruang tamu. Banyak anggota inti keluarga Rothschild yang bergegas kembali dan kini berada di hadapannya, bertukar pikiran dengannya tentang bagaimana menyelamatkan situasi pasif yang dihadapi keluarga saat ini. Setelah mendengarkan sekelompok orang mengobrol lama, Howard tiba-tiba berkata, "Saya mengerti. Semua masalah di depan kita adalah karena hilangnya si Fang Baozuang. Dengan hilangnya si Fang Baozuang, kekayaan Feng Shui kita tidak lagi bersama kita. Keluarga Jerman ada di sini. Jika kita tidak bisa mendapatkan kembali menara harta karun si Fang, tidak hanya semua masalah saat ini tidak akan terselesaikan, tapi pasti akan ada lebih banyak masalah lainnya. Menara harta karun si Fang kembali, semua masalah yang kita hadapi akan terpecahkan." Setelah itu, dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan tegas, "Dengar, saya, Howard Rothschild, bersumpah hari ini atas nama keluarga Rothschild. Istana si Fang yang sebenarnya untuk keluarga Rothschild. Siapa generasi penerus keluarga Rothschild? Dalam pandangan Howard, Istana si Fang adalah tulang punggung keluarga Rothschild. Dengan itu, keluarga Rothschild bisa menghasilkan uang dari segala arah. Anda bisa mendapatkan keuntungan di bidang investasi apapun, bahkan di masa sulit sekalipun, Anda selalu bisa memanfaatkan peluang yang ada. Tanpa Istana si Fang, dengan kemampuan dan keberanian anggota keluarga Rothschild saat ini, akan sulit bagi keluarga berusia berabad-abad ini untuk terus mempertahankan kejayaannya. Oleh karena itu, dalam hatinya, berapapun harganya, dia harus mengembalikan gedung harta karun si Fang kepada keluarga Rothschild. Dan ia juga tahu betul bahwa sebagian besar keturunannya menganggap peruntungan Feng Shui Timur hanyalah metafisika tahayul. Oleh karena itu dari awal hingga akhir tidak banyak motivasi untuk mencari si Fang Baozuang. Mereka selalu merasa itu hanya persoalan belaka. Beruntung, urusan Howard sendiri tidak ada hubungannya dengan mereka. Howard melihat bahwa penahanan Zhou Liangyun dan penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan telah terungkap, dan dia tidak sabar untuk mendapatkan kembali si Fang Baozuang. Setelah si Fang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat, tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Terima kasih, Jajakomulok Hairan Kasiran, kepada Tuan Yuda KD, yang sudah berlangganan kembali serta sudah kirim super tank juga. Semoga rizki yang sudah diberikan kepada Mimin diganti sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda.
Amin, dan disehatkan selalu beserta keluarganya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan ceritanya. Sebelum dilanjutkan, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan begitu nasib keluarga Rothschild mulai menurun, mungkin tidak diperlukan waktu lebih dari 1 atau 2 generasi untuk menjatuhkan keluarga Rothschild dari altar. Untuk menghindari hasil ini, dia harus menggunakan senjata pamungkasnya dan menggunakan godaan besar dari pewaris keluarga untuk mendorong seluruh keluarga Rothschild untuk bekerja sama dan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan gedung harta karun Xifang. Dan keturunan yang awalnya tidak peduli dengan Xifang Baozuang ini sepertinya langsung terpacu adrenalinnya, dan hampir semua orang mulai bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Mereka tidak mau mempedulikan kegunaan metafisik Xifang Baozuang. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah satu-satunya tiket langsung untuk menjadi pewaris keluarga. Akibatnya, seluruh keluarga Rothschild mengambil tindakan cepat, menunda semua pekerjaan awal mereka dan mencurahkan seluruh energi mereka untuk tugas menemukan gedung harta karun Xifang. Setelah semua orang pergi, Howard duduk sendirian di mejanya, mengambil ponselnya dan menelepon. Setelah panggilan tersambung, dia bertanya dengan dingin, apakah belum ada petunjuk? Pihak lain berkata dengan hormat, belum, Tuan Rothschild, seluruh keluarga Zhou telah pindah ke London. Tidak ada seorang pun yang datang ke sini akhir-akhir ini kecuali tukang pos yang mengantarkan surat. Howard segera bertanya, apakah tukang pos sudah memeriksanya? Apakah ada yang mencurigakan? Pihak lain dengan cepat berkata, kami telah memasang sejumlah besar peralatan pencitraan inframerah dan termal di sekitar rumah Zhou. Siapapun yang lewat atau melakukan gerakan kecil apapun dapat difoto dengan jelas. Tukang pos hanya meletakkan sejumlah surat dan tidak mengambil tambahan apapun. Howard mendengus dingin dan berkata, intuisiku memberitahuku bahwa Xifang Baozuang pasti masih ada di keluarga Zhou. Peter Zhou tidak bisa memindahkannya begitu cepat di depan kita. Kamu terus mengawasi keluarga Zhou. 24 Saya harus mengambil tindakan pencegahan yang ketat ketika saya masih muda. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar dari rumah Zhou. Pihak lain berkata tanpa ragu-ragu, Tuan, jangan khawatir, kami masih menambah lebih banyak tenaga. Seluruh keluarga Zhou telah diawasi sepenuhnya, tidak ada titik buta, dan kami telah mengatur beberapa drone di dekatnya. Jika ada gangguan apapun, mereka dapat dilacak ke segala arah dan secara 3 dimensi. Setelah mengatakan itu, pihak lain berkata, ngomong-ngomong, Pak, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Howard berkata, katakan. Pihak lain berbisik, FBI datang ke sini hari ini. Mereka tidak memasuki rumah Zhou. Sebaliknya, mereka mendatangi kami secara langsung dan mengingatkan kami untuk tidak melewati batas terlalu banyak. Masalah Peter Zhou agak sensitif sekarang, dan masyarakat memperhatikan. Howard dengan marah memarahi, FBI adalah sekelompok pecundang. Anda langsung menghubungi penanggung jawab FBI di New York dan menyuruh mereka menjauh dari keluarga Zhou. Saya tidak ingin mereka ikut campur, apalagi membawa apapun kerugian dalam masalah ini. Dampaknya adalah jika saya melihat seseorang dari FBI lagi dalam jarak 1 kilometer dari rumah Zhou, saya akan berhenti melakukan pekerjaannya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon tanpa menunggu jawaban pihak lain. Saat ini, ada ketukan di pintu, dan putra sulungnya, Steve Rothschild, berbicara dengan hormat di luar pintu. Ayah, bolehkah saya masuk? Howard terkejut sesaat, lalu memejamkan mata dan menghela napas dalam diam.
lalu berkata, "Masuk." Steve mendorong pintu masuk dan dengan hati-hati menutup pintu dari dalam. Dia memandang Howard dan berkata dengan ragu-ragu, "Ayah." Howard meliriknya dan melihat bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi dia bertanya dengan dingin, "Ada apa? Katakan padaku." Steve ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Ayah, pada pertemuan tadi, kamu mengatakan bahwa siapapun yang dapat menemukan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris keluarga." Howard mengangguk dalam diam dan berkata dengan tenang, "Saya mengatakan itu, ada apa?" Steve berkata dengan penuh kesedihan, "Selama bertahun-tahun, keluarga Rothschild telah mempertahankan tradisi putra tertua penerus tahta, dan telah mengatur urutan suksesi. Jika Anda tiba-tiba mengumumkan keputusan ini hari ini, bukankah begitu melanggar aturan keluarga?" Howard mendengus dingin. "Aturan? Jika istana Si Fang hilang, nama Rothschild akan kehilangan kejayaannya. Ini adalah kunci kelangsungan hidup keluarga. Di depannya, aturan bahkan tidak dihitung." Setelah itu, Howard berdiri dan berkata dengan marah, "Siapapun yang bisa mendapatkan kembali si Fang Baozu dapat memastikan bahwa keluarganya terus sejahtera. Dia jelas merupakan kontributor nomor 1 bagi keluarga, masuk akal dan wajar jika dia menjadi pewarisnya, kepala keluarga." Steve memohon, "Ayah, sejak Anda naik tahta, saya telah menjadi pewaris pertama keluarga Rothschild selama bertahun-tahun. Putra tertua saya, Royce, cucu tertua Anda, adalah Rothschild. Pewaris kedua keluarga, kami ayah dan anak telah menerima pelatihan dan pendidikan ahli waris selama bertahun-tahun. Setelah kerja keras selama bertahun-tahun, jika ada bajingan yang beruntung secara tidak sengaja menemukan si Fang Baozuang di suatu tempat, bukankah itu hasil kerja keras selama bertahun-tahun? Ayah dan anak kita, semuanya sia-sia. Ini sangat tidak adil." Howard melihat ekspresi Steve yang sedih dan menyakitkan, terdiam sejenak, lalu berkata, "Steve, dalam menghadapi krisis keluarga yang besar, saya hanya ingin memberi penghargaan kepada pria pemberani itu. Selain itu, saya sudah mengatakan apa yang saya katakan, dan saya merasa tidak mungkin untuk mengambilnya kembali." Steve buru-buru berkata, "Ayah, kamu." Howard mengulurkan tangannya dan memecahkan bunga Steve, memandangnya dan berkata dengan tenang, "Kamu adalah putra sulungku, aku harus memberimu kesempatan, jadi aku bisa menceritakan semuanya padamu. Menurutku, si Fang Baozuang kemungkinannya masih di zoo rumah Peter, dan terserah semua orang untuk mencari si Fang Baozu kemanapun mereka pergi. Jika Anda ingin memiliki peluang menang yang lebih baik, fokuskan saja energi Anda pada rumah zoo Peter." Saat dia mengatakan itu, dia menambahkan, "Saya telah mengirim sejumlah besar pasukan untuk diam-diam mengawasi keluarga Zhou. Anda dapat pergi dan mengawasinya. Jika mereka dapat menemukan si Fang Baozuang di rumah Zhou Peter, penghargaan akan ada di kepala Anda. Dalam hal ini, Anda masih bisa menjadi yang pertama untuk sukses." Hati Steve yang putus asa tiba-tiba bersinar dengan harapan lagi. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Ayah, apakah semua yang kamu katakan itu benar?" Howard mengangguk sedikit dan berkata, "Steve, sejujurnya, kamu adalah anak pertamaku dan anak yang paling kucintai di hatiku. Aku juga berharap kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini dan mewarisi posisiku secara sah." Saat dia berbicara, Howard menyipitkan matanya dan mengingatkan, "Semakin sering kali seperti ini, semakin penting bagi Anda untuk memimpin, maju ke depan, mencapai prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, menunjukkan kepada orang lain, dan membiarkan semua orang tidak punya apa-apa untuk ditandingi. Katakan tentangmu,
anakku yang baik, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik telah tiba." Steve sedikit terpengaruh, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Ayah, saya akan melakukan yang terbaik." Bersambung.